struktur ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif sangat penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sekitar 5-6% dalam beberapa tahun terakhir. Namun masih terdapat tantangan seperti kemiskinan dan ketimpangan yang tersebar luas. Yang kedua, struktur ekonomi. Struktur ekonomi yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan. Indonesia memiliki struktur ekonomi yang masih dominan oleh sektor industri dan jasa, sehingga sektor pertanian dan perkebunan yang lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketimpangan masih kurang berkembang. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia masih terjadi masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang tuntas. Kemiskinan tidak hanya berupa kondisi pendapatan yang rendah, tetapi juga akses kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kondisi ekonomi agar tidak semakin miskin. Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan lebih dari US1 miliar untuk membantu lebih dari 3 juta rumah tangga dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, ketimpangan. Ketimpangan di Indonesia cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Namun, pada 2014, Indonesia mulai menurunkan rasio Gini. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa kebijakan untuk mendorong penurunan ketimpangan, seperti meningkatnya akses layanan dasar, prasarana ekonomi, serta meningkatnya partisipasi wirausaha. Dan yang kelima, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan, masyarakat bertumbuh. Pembangunan berkelanjutan, masyarakat pertumbuhan ekonomi yang tidak mengorbankan lingkungan dan sumber daya alam, serta meningkatkan potensi produksi masyarakat dan memastikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Dengan memahami pentingnya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, maka dapat diambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Assalamualaikum, saya Nur Hadijah dengan NPM 020423111054 ingin melanjutkan materi yang sudah dibaca oleh pemateri sebelumnya, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. Yaitu ada tren historis, yaitu grafik PDB Indonesia selama 10 tahun terakhir. Ada juga faktor pendorong, yaitu konsumsi domestik, investasi, ekspor, kebijakan pemerintah, tantangan pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian global. Dampak dari perang dagang pandemi, yaitu bencana alam, dampak pada sektor ekonomi, struktur ekonomi, masalah dalam diversifikasi ekonomi, perubahan, yaitu transisi dari sektor agraris ke industri dan jasa. Agraris dominasi sektor pertanian, tahap-tahap industrial, peningkatan sektor manufaktur, post-industrial dominasi sektor jasa. Perubahan di data perubahan kontribusi sektor-sektor terhadap PDB atau produk domestik bruto Indonesia. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dampak perubahan struktur ekonomi. Yang pertama, positif, peningkatkan lapangan kerja, peningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua, negatif, urbanisasi dan tekanan pada infrastruktur kota, pengangguran infrastruktur di sektor pertanian. Kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Indikator garis kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata antara individu atau kelompok. Indikator rasio Gini, yaitu tingkat Indonesia penurunan angka kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan yang masih tinggi. Faktor penyebab, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Peluang kerja yang terbatas, dan yang terakhir, bencana alam. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Yang pertama yaitu program pemerintah, seperti bantuan sosial,
program pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua yaitu peran swasta dan masyarakat seperti CSR dan pemberdayaan ekonomi lokal. Studi kasusnya yaitu program Keluarga Harapan dan Desa Mandiri. Selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Yang pertama, pilar-pilar seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yaitu 17 tujuan global oleh PBB. Implementasi SDGs di Indonesia. Yang pertama, kebijakan nasional seperti integritas SDGs dalam RPJMN. Yang kedua, contoh programnya seperti energi terbarukan, yaitu pengembangan energi surya dan angin. Yang kedua yaitu konservasi, yaitu pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial, yaitu program perlindungan sosial. Selanjutnya yaitu tantangan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu kesenjangan pembiayaan, seperti kurangnya dana untuk proyek berkelanjutan. Yang kedua yaitu kesadaran dan edukasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang SDGs. Yang ketiga ada kolaborasi global, yaitu perlunya kerjasama internasional. Yang ketiga ada kolaborasi global, seperti perlunya kerjasama internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan berkelanjutan adalah beberapa indikator yang penting yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai pertumbuhan, perubahan struktur ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vira Aulia Sulaiman dengan bunyi pertanyaan, apa saja ketimpangan yang terjadi di 10 tahun terakhir? Ketimpangan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa ketimpangan tersebut meliputi yang pertama, ketimpangan pendapatan dan kekayaan, kedua, ketimpangan pendidikan, ketiga, ketimpangan kesehatan, keempat, ketimpangan gender, kelima, ketimpangan etnis dan rasial, keenam, ketimpangan digital, yang ketujuh, ketimpangan lingkungan, dan yang kedelapan, ketimpangan pekerjaan dan upah. Kesemua bentuk ketimpangan ini menunjukkan perlunya kebijakan dan tindakan global yang lebih adil dan inklusif untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yani, yaitu bunyi pertanyaannya yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendorong diversifikasi ekonomi di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam mendorong diversifikasi ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong diversifikasi ekonomi, antara lain yaitu mengembangkan sektor unggulan. Nah, di sini ada identifikasi. Pemerintah mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi unggulan seperti industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan agrikultur. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang memadai di sektor-sektor unggulan untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Pemberian insentif, memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor unggulan. Selanjutnya, pengembangan SDM. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi di sektor-sektor unggulan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.